Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Saya tambahkan satu dengan dasar agar kalian tidak salah paham, memahami yang disebut Islam, sehingga kalian tercerai-berai gara-gara agama yang simpang siur, agama yang timpang tindih, dengan judul Kado untuk Bangsa dan Negaraku. Disitulah nanti tolong dikaji dan digali, karena dari pilar itu, dari dasar itu nanti mengacu kepada substansi dasar-dasar hukum dan dasar-dasar berbangsa dan bernegara. Dari pilar 4 dan kado untuk umat dan bangsaku, di situ disimbolkan, ditopangkan dengan Garuda Wisnu Kencana yang telah disabdakan oleh Yang Maha Kuasa. Di situ akan yang menjadikan negaramu rahmat dan merahmati kalian siapapun, khususnya kalian yang di atas Pulau Jawa. Namun untuk menyikapi hal-hal seperti itu ke depan, guru harus melalui video ini juga harus menyampaikan. Karena banyaknya pemahaman yang timpang tindih, kitab yang beredar, kalimat dogma-dogma yang beredar, dalil-dalil yang beredar, tak satu pun yang membuat mau bertanggung jawab. Problemnya di situ. Para murid, para santri, mulai dari kaset-kaset yang kemarin, guru mulai memberi hal-hal yang sangat dasar dan yang mendasari tentang kehidupan manusia. Mulai kehidupan secara pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosial, bahkan ke depan tunggak-tunggak untuk berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara, semua sudah didasari oleh guru melalui videonya. Para murid, para santri, pada video kali ini guru akan mengulas tunggak dasar negaraku. 1 minggu, 2 minggu kemarin guru sudah memberi ruh Garuda Wisnu Kencana. Karena ruh Garuda Wisnu Kencana sudah menyatu mulai dengan perlahan, mulai mempengaruhi daya pikir bangsa manusia, khususnya yang ada di bumi Pancasila dan lebih khusus di Pulau Jawa. Jadi ruhnya Garuda Wisnu Kencana sudah mulai mempengaruhi, dengan perlahan akan tumbuh. Agar nanti bisa senyawa atau selaras dengan ruhnya Garuda Wisnu Kencana, guru memberi pemahaman melalui video ini. Satu contoh pada video ini, guru menerangkan dari substansi yang dasar agar kalian tidak tercerai-berai gara-gara agama yang timpang tindih, agama yang tidak bisa memberi kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, dalam kehidupan bersosial terutama berbangsa dan bernegara, guru membuka cakrawala dengan bahasa yang tepat karena ini yang mendasari di era-era sekarang gara-gara kemarin pemahaman yang tidak tepat dan kurang benar. Satu contoh tentang agama, selalu menjadi permusuhan, selalu menjadi hujatan, selalu menjadi pertikaian, bahkan sampai kemarin-kemarin menjadikan pembunuhan dan sesuatu hal yang merusak dari tatanan bangsa manusia itu sendiri. Melalui video ini guru mengulas agar kalian paham, tidak saling menyalahkan para murid, para santri, sehingga kalian bisa membedakan mana yang tersesat, mana yang dalam lurus, mana yang dalam kebaikan, mana yang dalam keburukan. Para murid, para santri, pada video ini guru memberi ulasan tentang bahasa agar kalian mengerti. Bahasa dalam beragama, khususnya agama kita, juga khususnya para murid dan santri yang sering mendengar, juga sering melihat dan menyaksikan. Ada bahasa rukun dan ada bahasa syarat. Benarkah para murid, para santri atau umat-umat kalian yang mengikuti apapun di luaran sana, apakah kalian itu mengertikah yang Anda lakukan? Kita sering diajarkan para leluhur, diajarkan orang tua kita, diajarkan guru kita. Mungkin masyarakat meyakini orang-orang yang kau kira ngerti, benarkah mereka itu ngerti? Coba sekarang melalui video ini dimanapun kalian berada. Coba melalui video ini guru memberi pertanyaan 2. Tolong pahamkan, terangkan menurut kemampuan Anda masing-masing di dalam pemikiran Anda. Anda sering mendengar dengan kata syarat dan rukun. Dimulai dari yang sangat mudah,
tatkala ini tidak mengerti, disitulah permasalahan kalian untuk melakukan sesuatu hal. Satu contoh syarat. Syarat itu apa ya? Coba. Coba dipahamkan, terangkan sendiri menurut Anda. Para murid, para santri, mungkin kalian juga yang sudah lama mengikuti pendidikan guru, karena kesibukan Anda tidak sempat memahami hal-hal yang pokok, sehingga kadang kalian pun kadang masih menemukan kehidupan itu yang susah. Karena tidak memahami tentang hal-hal yang sangat dasar ini. Syarat itu apa? Rukun itu apa? Diulas oleh guru. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Rumusnya di situ dulu, ya. Baru diterangkan syaratnya apa. Syaratnya nikah, syaratnya kerja, syaratnya ritual, syaratnya rumah tangga, syaratnya sholat, syaratnya wudhu. Ini para pemirsa karena tidak paham dan tidak mengerti. Disitulah problem sosial negara Republik Indonesia. Syarat aja tidak mengerti, ada orang begitu ikut, orang begitu ikut. Kalau tidak cocok dengan dia, mereka dihujat, dikatakan salah. Para murid, para santri, khususnya para pemirsa yang sempat mendapat pemahaman dan pendidikan seperti ini, bersyukurlah kalian. Sehingga kalian akan bisa lepas dari jeratan-jeratan yang membelenggu kehidupanmu di alam-alam kehidupan ini. Para murid, para santri dipahamkan lagi, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, paham. Sekarang masuk lebih halus atau lebih dalam, rukun. Nah, coba. Rukun itu apa? Coba para murid, para santri, juga para pemirsa. Rukun dalam bahasa beragama. Jangan ditafsirkan rukun dalam bersosial, itu namanya rukun, ya, beda. Rukun dengan rukun tidak sama. Kalau rukun itu manusia, kalau rukun itu perbuatan. Sekarang yang dimaksud rukun itu apa? Coba terangkan menurut Anda masing-masing. Nah, itulah para murid, para santri, juga para pemirsa. Lingkungan sosial kita di kampung-kampung, di desa-desa, di kota, di kelompok-kelompok, di jamaah-jamaah, itu tidak mengerti hal-hal yang sepele ini. Maka terjadilah sesuatu hal yang timpang tindih, tercerai-berai, menghujat, memusuhi teman sendiri, bertikai dengan saudaranya sendiri, bermusuhan dengan bangsa dan negaranya sendiri, antar suku, antar kelompok. Hal-hal yang seperti ini tidak mengerti. Para murid, para santri, kalau toh sudah mengerti syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Rukun adalah urutan. Rukun adalah tahapan. Rukun adalah proses menuju yang dimaksud. Ini harus digarisbawahi. Kalau para pemirsa, siapapun tidak mengerti ini, itu masalah dalam kehidupanmu, masalah dalam beribadah, masalah dalam berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, bahasa yang tepat adalah rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan, atau juga disebut dilakukan dengan urutan. Diterangkan lebih detail, lebih sempurna, rukun adalah sesuatu yang dilakukan dengan syaratnya. Ya. Rukun adalah sesuatu yang dijalankan dengan syaratnya. Satu contoh, syaratnya sudah dipenuhi, baru rukunnya. Nah, dari substansi yang pokok ini, guru kembali kepada dasar yang mewarnai kehidupan bersosial berbangsa yang salah kaprah 1400 tahun masa lampau. Para murid, para santri diajarkan, coba dipahami. Bagi kalian yang sudah pernah ngaji di pondok, yang sudah ahli kitab, yang katanya sudah bermakrifat, yang katanya sudah mempunyai gelar macam-macam di dalam keislaman, mungkin ada yang katanya cendekia Islam. Pernahkah kalian bertanya di dalam pemikiran Anda, mengapa rukun Islam itu kok dibuat 5? Diajarkan guru, agar kalian menjadi manusia yang cerdas,
Agar kalian tidak terpelosok dari kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Islam. Pernahkah kalian bertanya, mengapa rukun Islam dibuat 5? Cara begitu dulu. Bagi para pemula atau pendengar dimanapun berada, bagi kalian yang sering mendapat pemahaman di sana-sana, sedangkan di sana pun juga sering menghujat, tolong ditanyakan. Kalau memang dia itu orang Islam, benarkah dia ngerti mengapa rukun Islam dibuat 5? Kalau toh ini tidak mengerti, bagaimana umat sudah 1400 tahun masa lampau, Anda, orang tua, putra-putra Anda. Sedangkan yang mengajarkan sendiri tidak mengerti. Mengapa rukun Islam dibuat 5? Tanyakan lagi tahapan yang kedua. Siapa yang membuat? Nah, itu loh. Nah, kalau toh hal-hal seperti ini, kalau katanya ada pemimpin-pemimpin orang yang beragama, ini aja tidak mampu untuk menerangkan, tidak mampu mengulas untuk disampaikan kepada umatnya. Disitulah kalian saling bertikai, merasa paling benar karena dalam kebodohan kalian masing-masing itu. Coba dari pertanyaan itu, mengapa dibuat 5? Siapa yang membuat? Belum lagi ditanya guru. Kira-kira di tahun berapa? Nah, kalau tidak ada yang tahu siapa yang membuat, lantas yang bertanggung jawab kepada makhluk atau roh 1400 tahun manusia itu terjerumus, siapa yang bertanggung jawab? Ya kalau itu benar. Nah kalau salah, itulah para murid, para santri pada malam hari ini, pada video ini guru memberi substansi, maka diberi judul oleh guru adalah tunggak dasar. Ini harus terjawab. Ini harus terang. Kalau ini belum terang, disitulah kalian bertikai, menghujat dan menghujat. Sehingga negaramu yang subur menjadi rusak, negaramu yang asalnya damai menjadi porak-poranda. Kalian yang di atas bumi Pancasila bertikai dan bertikai gara-gara kebodohan yang tidak jelas seperti ini. Para murid, para santri, diulas coba. Rukun, dipahamkan lagi. Rukun adalah melakukan syaratnya dengan tertil, dengan tartil, dengan urutannya. Coba pemahaman ini agak sulit. Gunakan kecerdasan Anda, para pemirsa, para murid ya. Karena ini pemahaman intelektual atau pemahaman mindset. Ini adalah konstruksi pikiran. Kalau pikiran tidak cerdas, konstruksi pikiran sejak awal sudah rusak, sulit memahami ini nanti. Semoga kalian tercerahkan, semoga mampu mendapat pendidikan, sehingga konstruksi pikiran tidak akan pernah disalahkan dan konstruksi pikiran selalu dalam kebenaran. Kalau toh sesuatu sudah disebut rukun adalah sesuatu tahapan dan urutan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan ada rukunnya, menjalankan rukun dengan syaratnya. Itu dalam bahasa yang lain disebut syariat, torekot, hakikat. Syariat adalah bentuk bendanya. Torikot adalah mindsetnya. Hakikat adalah tujuannya. Dikemas dalam bahasa harfiah, di situ menjadi syarat dan rukun untuk mencapai tujuannya. Baiklah para murid, para santri, diulas. Semoga kalian tercerahkan. Semoga konstruksi pikiran pemirsa juga diberi konstruksi yang tepat. Kalau toh rukun Islam itu 5, guru tidak terlalu dalam. Kalau toh mulai diawali dengan syahadat, pernahkah kalian diajarkan, pernahkah Anda bertanya,
Syahadat itu kata keterangan atau kalimat keterangan atau kalimat perintah. Caranya begitu. Nah, kalau toh kalimat-kalimat seperti ini tidak paham para pendidik, lantas umatnya kayak apa? Inilah faktanya yang terjadi 1000 tahun lebih. Coba pahami, syahadat itu kata keterangan atau kata kerja. Coba para pemirsa. Kalau itu kata keterangan, bagaimana cara melakukannya? Kalau toh itu kata kerja, benarkah yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang dimaksud? Diajarkan guru hal substansi yang terpokok. Kalau toh manusia sudah paham bahwa rukun Islam 5, pertama adalah syahadat. Langkah kedua sholat. Untuk mencapai sesuatu tujuan, bisa dikatakan puasa, berzakat, finalnya titik akhir hakikatnya adalah haji. Bagaimana bisa mungkin kalau syahadat aja tidak paham ini kata kerja atau kalimat keterangan? Kalau toh syahadat sudah dilakukan tepat dan benar, caranya bagaimana? Anggap saja yang bersyahadat sudah benar. Tahapan rukun yang kedua harus melakukan sholat. Sedangkan sholat caranya begitu sulit, bahwa dikatakan sholat itu benar kalau sholatnya khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas sampai ini hari 1400 tahun, miliaran manusia tidak satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah. Lantas bagaimana melakukan haji? Lantas bagaimana melakukan tahap yang disebut zakat? Namanya rukun atau tahapan. Tahap pertama dilakukan itu selesai, diterima, menjadi suatu kenyataan, baru melakukan tahap kedua, itu dilakukan sesuai apa yang dimaksud, hasilnya sesuai apa yang dimaksud. Baru melakukan tahap ketiga, harus nyampe sesuai apa yang dimaksud tiga. Seperti manusia menggoreng nasi, seperti manusia membuat rumah, itu ada tahapannya, ada rukunnya. Rukun pertama anggap aja membuat pondasi. Pondasinya selesai sudah matang, baru dibuatlah bentuk di atas pondasi. Bagaimana mungkin pondasi belum selesai manusia mendirikan bangunan di atasnya? Bagaimana syahadat aja belum mengerti, tidak bisa melakukan dengan tepat dan benar? Sholat pun tidak ada yang bisa menerima dan tidak pernah ada yang diterima. Lantas melakukan rukun yang ketiga. Dengan memahami ini apa artinya guru? Artinya 1400 tahun manusia dalam kesesatan, manusia dalam terjerumus dalam lembah yang tersesat. Semuanya berasumsi barangkali dan barangkali. Itulah yang jadi problem 1400 tahun di alam manusia. Diulas sedikit. Coba kalau toh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tahapan hanya mengucap itu sudah masuk rukun pertama. Masuk rukun kedua yang disebut sholat. Padahal di situ ada 5, ada banyak sholat. Di dalam sholat masih ada yang disebut syahadat lagi. Artinya apa? Mungkinkah membuat bangunan rumah sudah menjadi pondasi, dibongkar lagi, membuat lagi? Inilah sesuatu hal yang sangat mendasar. Lantas bagaimana guru? Nah, disitulah sejak mulai dibuatnya aturan seperti itu, rusaklah sistem peradaban di Indonesia, rusaklah peradaban di dunia. Karena ada program sejak awal sudah cacat. Nah, itu yang jadi permasalahan di alam dunia. Pada dasarnya ilmu Islam itu tidak disusun seperti itu. Di kaset yang lain sudah diajarkan guru.
tahapan adalah bersyahadat. 2 dimaknakan kewajiban, bukan seperti yang di era-era sekarang. Lantas bagaimana kalau sudah tersusun menjadi aturan di negara, bahkan sampai di seluruh dunia? Terpelosoklah manusia seperti itu. Karena dari substansi yang pertama sudah salah. Melalui video ini guru mengatakan bahwa substansi 1400 masa lampau, substansi yang cacat dari hukum yang benar di alam dunia ini. Semoga videoku mampu dibahas untuk di sana-sana agar kalian tercerahkan. Sehingga kalian sadar bahwa yang kalian lakukan adalah sesuatu hal yang tidak jelas. Sesuatu hal yang tidak jelas adalah sesuatu hal yang naif bagi bangsa manusia. Kehidupan manusia jelas, kebutuhannya jelas, sejarah manusia harus jelas, tuntunannya harus jelas. Kalau toh semua hanya katanya dan katanya tidak mampu diterangkan, celakalah kalian yang mengikuti jejak-jejak orang yang terpelosok seperti itu. Para murid, para santri, didasarkan dulu, masuk ke ranah 2. Tatkala sudah membahas dari syarat sudah paham, rukun sudah mulai mengerti, artinya urutan dan tahapan. Rukun Islam pun belum terjawab dan siapa yang sholatnya diterima pun juga tidak ada yang sampai sekarang mengabarkannya. Masuk di dalam beragama yang menjadikan sosial, berbangsa dan bernegara menjadi carut marut, ada yang dikatakan adalah rukun iman. Para murid, para santri, berapa miliar di era sekarang manusia yang masih mengikuti, mempercayai, berhalu tentang rukun iman. Bila ditarik sampai 1400 ke belakang, melalui video ini guru memberi pencerahan kepada kalian dimanapun berada. Tatkala Anda tadi sudah memahami, sudah mengerti apa yang disebut rukun. Rukun adalah urutan. Urutan yang harus dilalui. Kalau toh di dalam kitab kita diajarkan guru-guru, kalian dididik. Amantum billahi, disuruh percaya pertama kepada Allah. Lantas bagaimana cara percaya kepada Allah? Coba kalian para murid, para santri, juga para pemirsa, kalian di sana-sana berguru, mengaji, belajar. Tanyakan kepada pendidik-pendidik, bagaimana cara Anda percaya kepada Allah? Amantum billahi, karena di urutan pertama manusia itu disuruh percaya kepada Allah. Kalau toh manusia itu percaya tulisan, percaya kitab, itu bukan percaya kepada Allah. Itu percaya kepada kalimat. Kalau toh mau diteruskan, siapa yang membuat? Itu ya manusia. Kalau toh sekarang Al-Quran yang ada itu tafsir, artinya bangsa Indonesia yang beragama Islam itu tidak percaya Allah, itu percaya tafsir, artinya asumsi. Lantas bagaimana kehidupan manusia, rohnya, hidupnya, keluarganya, bangsanya disandarkan kepada asumsi dari tafsir yang menafsiri sudah pada meninggal dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Bagaimana para murid, para santri kalau diajak berpikir seperti ini? Kalau ini tidak terjawab. Maka dari tadi guru sudah menyampaikan. Adanya program cacat sejak awal. Itulah jadi problem bagi bangsa manusia. Bila diurut, guru tidak mengulas lebih banyak. Karena waktu tidak cukup dan tidak dibolehkan terlalu banyak. Sedikit hanya memberi sentuhan. Kalau toh rukun iman itu ada 6. Padahal rukun adalah syarat pertama yang harus dilalui dengan tahapan. Pertama disuruh percaya kepada Allah. Amantum billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Lantas bagaimana kalau manusia percaya kitab, percaya pertama kepada Allah, langsung percaya kepada malaikat, baru boleh percaya kepada kitab? Apakah begitu?
Satu contoh agama dikemas oleh dalam kehidupan. Kalau toh Anda sebagai manusia, Anda sebagai anak, Anda sebagai murid, Anda sebagai pimpinan, diberilah kabar dari teman, diberi kabar dari pimpinan. Kalian tidak boleh percaya sebagai seorang Islam. Kalian harus percaya kepada Allah dulu, baru percaya kepada malaikat, baru percaya kitab, baru percaya kepada omongan orang. Apakah begitu? Coba pecah konstruksi pikiran Anda agar kalian dicerdaskan guru melalui video ini. Maka guru sudah menyampaikan di kaset-kasetnya. Tatkala manusia mengajarkan sesuatu dogma yang mengatasnamakan kepercayaan atau iman, itu adalah sesuatu penipuan. Sesungguhnya ilmu adalah suatu ilmu. Ilmu bukan keyakinan. Maka di Indonesia yang banyak adalah keyakinan dan keimanan. Itulah bedanya. Ilmu tidak diimani, ilmu tidak diyakini. Ilmu dingertikan, dipahamkan. Itulah bedanya orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang. Itulah bedanya orang berilmu dan orang beragama. Nilai kualitasnya tidak sama. Kehidupannya tidak sama, keberkahannya tidak sama. Orang-orang berilmu dan berbuat baik, orang-orang yang melakukan itulah yang disebut ahli surga. Lantas bagaimana di era sekarang? Di dalam keadaan negaramu berbangsa dan bernegara, hal-hal yang pokok ini aja salah kaprah, cacat dari dasar. Lantas bagaimana negaramu? Faktanya lihatlah, negaramu rusak, pemimpinmu rusak. Sebagai rakyat pun sakit, susah dalam kesusahan. Kesana kemari tidak ada peradilan, tidak ada persatuan, tidak ada kedamaian. Karena ada substansi yang sangat dasar sudah cacat sejak masa lampau. Dan belum ada yang mampu mengulas. Dan belum ada yang mampu menyusun dengan tepat dan benar. Para murid, para santri, itulah yang disebut rukun. Rukun iman ditafsirkan oleh otak dan asumsi. Iman adalah kepercayaan. Iman adalah mempercayai sesuatu. Lihatlah baik-baik. Manusia dididik atau manusia iman dan percaya, ada gunanya enggak? Kalian percaya undang-undang, ada manfaatnya. Kalian percaya nasihat, ada gunanya. Anda percaya benda, pasti ada gunanya. Satu contoh, Anda percaya omongan orang. Wahai manusia, di sana nanti ada jarum. Tatkala Anda lewat situ kena jarum, itu akan sakit. Ciri-ciri jarumnya itu bentuknya seperti logam. Ada yang putih, ada yang macam-macam, tapi bentuknya runcing. Kalau ada situ, jangan sampai kena ya kakinya. Tatkala manusia itu ketemu dengan benda yang diterangkan, dia diambil dan disingkirkan. Artinya, iman atau kepercayaan dengan apapun tatkala di titiknya membawa manfaat. Lantas bagaimana di dalam rukun iman kalau diulas guru melalui video? Manusia di dogma disuruh iman kepada yaumil kiamati. Manusia disuruh percaya dengan adanya hari kiamat. 100% manusia percaya adanya hari kiamat. Kalau dia sudah masuk pada hari kiamat, manfaatnya di mana? Pernahkah para murid, para santri bertanya, berpikir, manfaatnya percaya atau iman? Namanya iman dan percaya kepada apapun dan siapapun, itu pasti harus membawa manfaat. Tatkala di titiknya, tatkala menemukan tujuannya, tatkala di ruangnya. Satu contoh, masuk di ruangan sepak bola. Di luar diberi pemahaman, diberi sugesti.
masuk di ruangan hiburan, di luar sudah diterangkan. Mungkin di era sekarang guru memakai bahasa yang lagi ngetren. Apa itu guru? Mangkupural. Ya. Diterangkan sebelum masuk di ruangan. Kalau di sana bajunya merah, kotangnya kendu, itu harganya murah. Nah coba. Tatkala masuk ketemu manfaat dari apa yang didengarkan sehingga dipercayai. Lantas bagaimana kalau manusia disuruh percaya dengan hari kiamat? Percaya masuk kiamat, bungker, hancur, lebur, manfaatnya apa? Subhanallah, manusia dalam kebodohan, manusia dalam kekonyolan, menyusun kitab, menjerumuskan bangsa manusia. Tersesatlah kalian yang mengikuti dogma-dogma semacam itu. Suatu kepercayaan, suatu keyakinan, tatkala masuk pada tempatnya, pada tujuan, pada titiknya, yang dipercaya itu membawa manfaat. Itulah tuntunan yang benar. Lantas bagaimana? Anda kita sejak kecil diajarkan guru untuk mempercayai hari kiamat. Pas hari kiamat kita hancur lebur. Manfaatnya apa? Para murid, para santri, itulah kesalahan sejak awal 1400 masa lampau. Cacat program sejak pertama dibuat. Sedangkan Islam sebagai rahmat sebenarnya bukan seperti itu. Apa yang diterangkan guru melalui video ini, apa yang kalian terima dari kurikulum itu adalah dogma-dogma orang yang tidak bertanggung jawab di era-era setelah Mojopahit itu. Para murid, para santri, berhubung pada malam hari ini melalui video ini guru menerangkan tentang kata kiamat atau yang diimani manusia. Guru melalui video ini disaksikan seluruh semesta alam. Dengarkan baik-baik menjadi ketetapan hukum yang sudah tetap. Bumimu tidak akan pernah kiamat. Dunia tidak akan pernah berakhir. Kalian harus pahamkan. Ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan kepada bangsa manusia yang lain. Dunia tidak akan pernah kiamat. Tapi kalau dunia rusak bisa. Dunia poranda bisa, tapi tidak bisa hancur lebur. Kehidupan berjalan tidak akan pernah ada batas waktunya. Lantas bagaimana guru kok ada kitab-kitab mengajarkan itulah ajaran yang sesat, itulah ajaran yang nyimpang, itulah rukun iman yang cacat sejak dibuat. Semoga video ini mampu meluruskan kehidupan bangsa manusia agar kalian tidak terdogma dari orang-orang yang dalam kehidupan kesesatan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.